ini berhubungan dengan apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari. Termasuk dalam urusan ibadah, selalu diawalnya adalah harus diawali dengan niat. Betul ya Pak ya, ya Bu ya. Nah kadang-kadang niat awalnya seperti kita nih datang ke sini. Kadang-kadang niatnya mau ketemu, mau silaturahmi dengan Ustadz Danu, mau bersilaturahmi dengan jamaah yang ada di Masjid Anida, niatnya. Tapi kadang-kadang ada juga niatnya yang belok nih, mau pengobatan, mau sakit ini. Padahal seperti kita ketahui semuanya bahwa bengkel hati ini sebenarnya bukan pengobatan alternatif, pakai dukun, pakai jimat, pakai ilmu ini ilmu itu, bukan. Tapi ini adalah acara pengajian di mana insya Allah kalau niat kita lurus mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun musibah dan masalahnya seperti yang telah dialami oleh saudara-saudara kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah ini Pak Ustadz, ini kita bicara soal niat Pak Ustadz. Gimana sih sebenarnya supaya niat kita tuh bisa kukuh gitu Pak Ustadz, dari awal, dari dalam hati sampai pelaksanaannya, gimana sesungguhnya untuk mengucap atau niat yang lurus tuh bagaimana Pak Ustadz? Iya, sebenarnya untuk bisa kita meluruskan niat itu memang sulit ya, sangat sulit sekali, kecuali niatnya itu umpama sesuatu yang agak jelas, umpamanya mau beli tempe ya itu gampang. Udah tahu tempe, mau beli tahu gampang, mau belanja nah itu lebih gampang lagi. Tapi kalau niatnya ini umpamanya kita umat Islam, kita semua mengakui ya kita beriman kepada kitab Allah, salah satunya adalah kitab sendiri yaitu Al-Quran. Iya. Itu sudah kita ketahui, kemudian kita sendiri juga sadar bahwa saya mengimani Al-Quran, kan begitu ya. Iya. Dalam perjalanan waktu kita itu melakukan kegiatan, nah ini melakukan kegiatan nih, kadang-kadang bisa belok. Nah ini beloknya kemana-mana. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa nggak cuma niat. Makanya di sini acara Bengkel Hati ini adalah juga mencoba mengingatkan khususnya kita yang ada di sini itu untuk menyadari bahwa sudah luruskah kita kepada Allah Ta'ala. Contoh mamanya, yang paling gampang aja yang kita senantiasa bisa kita ingat-ingat, kalau Allah menyuruh kita sholat, insya Allah kita sholat, kan begitu ya. Kalau Allah menyuruh kita membayar zakat, kita membayar zakat. Kalau Allah itu menyuruh kita berpuasa, kita berpuasa. Betul. Nah susahnya, kalau Allah menyuruh maafkan mereka, kita nggak boleh marah. Kita malah komentar, orang kok nggak boleh marah. Nah inilah yang akhirnya itu, kalau kita berucap seperti ini, kita itu mengkafirkan diri kita sendiri. Oh, sebenarnya, jadi orang itu nggak ngerti kalau dia itu mengkafirkan dirinya sendiri dengan dia berbicara seperti itu. Sama halnya mamanya, mbok kamu orang Islam sholat, orang Islam kok disuruh sholat, kan sama aja itu. Oh, mempertanyakan berarti Pak Ustadz. Nah, makanya di situ adalah kalau dia mengakui mengimani Al-Quran, berarti dia ada salah satu ayat. Ini kalau salah satu ayat ya. Karena kenapa di sini disediakan tadi dia mengkafirkan dirinya sendiri? Karena ditulis dalam salah satu firman Allah, atiullaha war rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, di sini kita harus menyadari, atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika engkau berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi kalau kita itu berpaling dengan satu ayat, ya sebenarnya kita itu ya seperti itu. Wow. Dengan huruf
ke depannya itu tadi, makanya Kafir, iya. Jadi kita nggak usah cari orang lain yang di luar agama kita, nggak perlu. Kita sendiri itu masih banyak salah sebenarnya. Makanya di sini ayo kita luruskan niat. Kalau kita mengaku takwa pada Allah Ta'ala, semua yang ada dalam kitab Al-Quran ayo kita imani gitu. Jadi kita sehingga tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Yakin, kalau saya yakin, coba kalau itu disuruh baca lagi, nanti kan ngerti, oh iya ya, saya salah ayat ini, berarti saya masih belum beres di hadapan Allah Ta'ala. Itu harus mau mengakui. Kalau kita tidak mau mengakui, semuanya kita lawan ayat-ayat Al-Quran, nah itu yang nggak boleh. Mempertanyakan, begitu melawan justru itu. Iya, nah selama ini banyak kok, mamanya memberikan nasihat dengan kasih sayang. Banyak kok saudara kita memberikan nasihat dengan pukulan. Waduh, Iya banyak. itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kita jadi guru mamanya, maunya beribadah. Saya niat jadi guru untuk ibadah. Nggak taunya setelah ngajar mukulin murid, ya sama aja. Itu beda lagi berarti. Ya, sama. Belok niatnya. Belok. Niatnya mau memberantas korupsi, nggak tahu jadi perang cicak sama buaya. Nah, itu belok komentar saya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan break sebentar dan telepon juga SMS Anda masih kita tunggu. Bengkel Hati akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami.